Oke, luar biasa tadi lagu dari Asik, nama besar luar biasa penampilannya. Keren. Kalau ini penampilan yang kedua loh. Oh gitu? Iya, kemarin itu mereka penampilan yang pertama, latihannya cuma 2 hari. Kok 2 hari sih? Iya, karena singkat. Heeh. Waktunya singkat, akhirnya mereka dengan 2 hari berjalan mulus dan keren banget. Tapi luar biasa ya Luar penampilannya. Wah. Oke, Yang latih dan siapa yang latih? ya? Yang latih. Oh banyak lah, salah satunya sekali. Marlon pastinya. Weh. Dan di episode kita kali ini kita agak berbeda dari kemarin. Kita kemarin menghadirkan duel M2M dan sekarang ada duel Wimar. Iya, ini merupakan perdana bagi Wiwi. Perdana Ya, dengan Wimar. Kakak Wiwi Iya. dan juga sama Marlon. Betul. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir juga di tengah kita ada siapa Kak Wiwi? ada Kak Gati. Oke, Kak Gati, luar Selamat biasa. siang. Apa kabar Kak Gati, sehat? Alhamdulillah sehat kakak. Alhamdulillah. Tapi ternyata Kak Gati nggak berani sendiri. Oke, tapi sebentar. Tadi Kak Gati bilang sehat ya? Iya, sehat. Itu Marlon yang doain loh. Wah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Marlon. Tapi Kak Gati ini nggak berani sendiri. Nggak berani katanya. sendiri ya? Ada Pasti siapa ngajak nih? teman, ngajak teman. Oke. Iya, nggak berani ternyata. Dan temennya yang muda gitu. Jadi ada Ya. Kak Rizky ya? Kak Halo Rizky. semuanya, salam Pramuka. Salam. Salam. Oke. Pramuka. Ini dari Pramuka Saka Bahari. Saka Bahari. Jadi pembinaan TNI Angkatan Laut ya. Siap. Mantap banget, luar biasa. Dan Angkatan Laut ini memang membina Pramuka juga Saka Bahari. Iya, di beberapa wilayah Di juga beberapa Bang Marlon wilayah. ya. Ini Iya. banyak sekali nanti Jemar yang bakal kita bahas, kita kupas tuntas, menghadirkan 2 narasumber kita yang keren-keren banget, oke, dan Iya. banyak pengalaman di bidang kepramukaan ke Saka Baharian. Saka Bahari. Iya. Dan nanti kita bisa tanya langsung ya, ini Tanya mengenai langsung. Pramuka Saka Bahari seperti apa sih? Yes. Apakah punya visi misi? Wah, Nah. banyak sekali yang akan kita kupas di sini. Kiprahnya gimana? Benar. Kegiatannya apa aja? Iya. Dan kita bakal balik setelah beberapa seringan berikut ini. Don't go anywhere. Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Oke, masih di bersama kita di The Radio Show 107,7 FM dan masih sama kita berdua. Ada Wiwi. Dan juga ada Marlon. Wimar ya. Oke, dan di kesempatan kita kali ini kita menghadirkan Pramuka Saka Bahari. Ada Kak Gati dan Kak Kak Rizky. Rizky. Oke. Nggak lengkap kayaknya Kak Wiwi ya. Kalau Kenapa? misalnya Pramuka itu identik dengan tepuk. Benar, gimana tuh tepuk pramukanya? Oke, gimana nih? Bisa dikomando nih? Kak Iya. Gati apa Kak Rizky? Kak Rizky, Berdua dong, ya. berdua dong. Oh. Bang Marlon lagi Ayo. ngomong. Oke, Iya. Kak Rizky mengkomando. Siap. Tepuk Pramuka. Oke, Oh, sekali aja ya. iya. Beda edisi. Beda edisi. Kakak Wiwi kan dulu Oh, SSD-nya sudah nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, Bang Marlon. Oke, Kak Gati, Kak Rizky, ini keren-keren ini Pramuka Saka Bahari, pembinaan Iya. dari Angkatan Laut. Siap Harus Kak. selalu segar dan harus tahu pelajaran pastinya. Dan harus tahu Iya. kemaritiman juga Bang Kemaritiman. Marlon. Betul. Ah. Sesuai namanya. Jadi Saka Saka Bahari itu Bahari. apa sih sebenarnya? Saka Bahari itu wadah pembinaan generasi Wadah, muda. ya? Wadah pembinaan Oke. generasi muda terutama untuk pramuka. Oke. Untuk memberikan pengetahuan, kecakapan di bidang kebaharian sehingga adik-adik mempunyai bekal untuk di masyarakat, berguna untuk di masyarakat, di lingkupnya di bidang kebaharian. Apalagi sekarang apalagi negara kita adalah negara besar kepulauan. Iya.
Itu siap. Negara maritim ya. Negara Nah, maritim. Jadi mereka memberikan bekal. Kalau Betul. Nabi kan waktu TK dulu kan dapat bekal Iya. di sekolah. Bekal. Beda Bang Oh, Marlon, ya. beda Bang Marlon. Tapi memang untuk generasi sekarang kita harus bekali dengan pengetahuan tentang Keterangan. kemaritiman. Kemaritiman. Ya, kebaharian juga Bang Marlon, biar tahu Pastinya. karena kita negara kita banyak pulaunya. Iya. Itu luas banget ya. Iya. Luas banget. Masa sih nggak ngerti pulau di beberapa wilayah ini? Kak Gati luar biasa nih, banyak ilmunya karena Kak Gati mendampingi Sakabahari. Wah. Siap, Sabang Kak. sampai Merauke. Betul. Miangas sampai Apa? Merauke. Iya, Kak. Luar biasa. Ini belum tuntas nih penjelasannya di Iya. Sakabahari ini. Jadi kita dari Angkatan Laut sendiri, Iya. Bapak Kasal itu selaku Ketua Mabis Sakabahari tingkat nasional. Ketua Majelis Pembimbing Majelis Pembimbing ya, Bapak Kasal Sakabahari. ya. Iya, Bapak tingkat Laksamana TNI Yudo Yudo Margono. siap. Oke. Nah, untuk Ketua Pimpinan Sakabahari tingkat nasional itu adalah Kadis Potmaral. Kadis Potmaral Brigjen, ya. Brigadir Jenderal yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Marinir Markos SE. Oke. Jadi pimpinan Sakabahari itu ada di Dispotmaral Di Potmaral, di Iya. Potmaral Dinas Potensi Tim Maritim TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Oke. Nah, di Lantamal dan Lanal, Iya. Lanal yang tingkat provinsi, karena Baik. provinsi kita ada 34, sedangkan Lantamal ada 14. Baik. Ada Lanal yang menjadi pimpinan Sakabahari tingkat daerah Ada atau juga tingkat ya? provinsi, harus ada. Harus ada ya. Karena kemarin waktu kita bulan Maret dan April kemarin kita mengadakan rapat Tahun ini, 2021 pimpinan Sakabahari tingkat nasional, Lanal Lantamal semuanya mengikuti. Mengikuti. Jadi pembinaan kita itu sudah sampai ke Ke provinsi daerah-daerah ya. daerah. Juga Lanal yang selaku pimpinan Sakabahari tingkat kuartir cabang seperti Cirebon, Tegal, Lanal itu memimpin Sakabahari tingkat cabang. Tingkat Jadi cabang, ya. ada Lanal yang menjadi pimpinan Sakabahari tingkat provinsi, ada Lanal yang menjadi pimpinan Sakabahari tingkat cabang. Bahkan Posal pun Iya. bisa menjadi pimpinan Sakabahari Oh, tingkat bisa juga. cabang. Cabang, Ja- ya. Karena segala. Posal itu garda terdepan pembinaan adik-adik Sakabahari. Memang kan satu pulau kecil dipimpin oleh dan Posal ya. Nah, itu Betul. Iya. karena ada juga ya sebagai pimpinan juga. Ada, pimpinan, Kak. Cabang ya, cabang. Iya, Sakabahari. seperti di Memang. seperti di Gombong itu kan ada, Gombong Jawa Tengah. iya, ya. Jombang. Itu juga ada Sakabahari di tingkat ranting kecamatan itu juga ada, pos pengamatnya ada. Nah, Jadi- ini kan disebut daerah Gombong. Pasti Benar. ada hal yang luar biasa ini di Gombong. Di Ada apa Gombong ini, ya, Pak? benar. Iya, di daerah-daerah itu sebenarnya pembinaan Sakabaharinya itu sudah sangat luar biasa. Kemarin saat Rapim Sakabahari tingkat nasional kita mengapresiasi kegiatan di daerah. Sebenarnya banyak daerah yang sudah mengadakan pembinaan dan pengembangan Sakabahari itu dengan luar biasa. Tetapi kita memilih mana yang terbaik, Yang terbaik ya di antara bisa menjadi teladan untuk Sakabahari yang yang lain. Contohnya di Gombong itu ada kuartir ranting Sakabahari. Itu pamong Sakabaharinya itu membina dengan menurut krida-kridanya itu betul gitu. Menurut ini pola-pola binanya sudah benar. terbaik. Terus sampai mempunyai sanggar bahari. Ada Sanggar Bahari sendiri. Rumah pribadinya dijadikan rumah sanggar bahari dan ada ada budidaya ikan, Kak. Jadi membuat budidaya ikan hias sehingga kami melihat kegiatannya rutin, ada pembinaan, bahkan sekolah-sekolahan yang ada di Purworejo dan Sekitarnya ya. sekitarnya itu minta binaan Sakabahari. Wah, Itu untuk keren. kuartir ranting. Terus untuk kuartir cabang di daerah Lampung juga ada, kemarin mengadakan kegiatan tahun 2020 mengadakan kegiatan tenda terapung. Oh, ada tenda Tenda terapung. terapung. Iya, Tenda perkemahan tenda. terapung. Jadi adik-adik berkemah di perkemahan apung, Kak. Membuat tenda tapi di laut, di pantai gitu. Dan itu memecahkan rekor muri, Kak. Oh, Iya. Apa itu tahun berapa? Tahun 2020, Kak. Iya. Nah, 2019 akhir di Sulawesi Selatan itu juga mengadakan kegiatan Makassar itu Sulawesi Selatan mengadakan tiup peluit TNI Angkatan Laut sebanyak 350 350 ini di personel. Pramuka Sakabahari, terus di atas KRI
Dewa Ruci dan Bima Suci. Dan itu memecahkan rekor muri juga. Tapi ini kan mungkin banyak JJMers yang belum tahu ya, peluit angkatan laut ini berbeda dengan peluit lainnya. Nah, Ya, itu Bentuknya beda, nanti kita liatin ya. Oh, iya. Bentuknya beda, kemudian cara niupnya juga lain. lain. Jadi nggak sembarangan, ini Saka Bahari bisa niup kayak gitu, udah keren banget. Dan itu merupakan itu Kak, salah satu yang dipelajari oleh adik-adik. Tiup peluit, morse itu termasuk krida. Iya Kak, namanya krida. Kita memiliki krida wisata bahari, sumber daya bahari, raksa bahari, dan jasa bahari. Biasa, Bang. Berarti wajib nggak bisa meniup peluit ya untuk Iya. Saka Bahari. Oh, Iya. keren Bang Marlon. Luar biasa ya. Iya, Tadi Bang malam- Marlon juga bisa. Nggak pernah cuma bayangin pas perkemahan terapung itu, malam-malam tidur ada yang usil gitu Iya, ya, enggak dong. tidur gitu enggak ya. Wah, ini kan bareng-bareng. Dan tenda Sudah terapung disiapkan. itu Kak, kalau kita mengadakan kegiatan biasanya dijadikan salah satu lomba untuk daerah-daerah. Kita mengadakan misalkan kegiatan pelayaran lingkar Nusantara, salah satunya diadakan lomba tiup peluit. Iya. TNI Angkatan Laut terus membuat tenda terapung itu bagian dari giat prestasi yang kita selenggarakan Oke. saat Oke. kegiatan. Jadi pramuka ini karena binaan angkatan laut Iya. dikenalkan kehidupan di angkatan laut. Di Angkatan Siap. Laut, benar. Nah, ini berikutnya nih, Kak Gati. Ini program kegiatan dari Saka Bahari ini apa saja? Apalagi di tengah pandemi seperti ini nih, kegiatannya nih apa aja? Nah, untuk kegiatan di tahun 2021 awal kemarin kita mengadakan pelatihan Saka Bahari ya Kak ya di Dewa Ruci. Tetapi dalam rangkaian kegiatan itu ada bakti sosial Bakti sosial. Ada yang bakti yang kita berikan kepada masyarakat. masyarakat. Terus ada pelayaran Berarti sesuai kebaharian dengan KRI Dewa Ruci Iya. Oh, saat iya. kegiatan siar samudra. Siar samudra. Nah, saat itu juga kita mengadakan kegiatan bakti sosial juga, memberikan sembako, dan itu adik-adik ikut berperan menanam mangrove dan Mangrove, sebagainya. Untuk Saka Bahari itu di pandemi Covid ini dilibatkan dalam kegiatan serbuan vaksinasi masyarakat maritim. Itu di beberapa daerah terlibat Kak. Ada laporan dari tiap lanal dan lantamal yang melibatkan adik-adik Saka Bahari. Sampai ke Papua atau Sorong pun ada kegiatan Saka Bahari kegiatan. dilibatkan. Siap. Nah, ada juga bantuan kepada masyarakat jika ada yang Ada yang terkena ya. terkena, yang isolasi mandiri, siap, ya. itu terlibat. Dan di kuartel nasional juga pramuka dilibatkan dalam kegiatan pandemi Covid. Iya, Oke. ada satgas. Satgas. Satgas Covid. Oh, ada satgas COVID-nya juga ya. Kak Rizky, Oh, iya. gitu. Gimana bisa diceritakan nih? Jadi Cerita memang Satgas. ketika mulai pandemi awal tuh pramuka memang sudah dilibatkan dan pramuka sudah ikut aktif dalam memerangi pandemi gitu kan. Salah satunya contohnya memang selalu mengikuti anjuran pemerintah. Itu yang pertama, kayak kita stop latihan semua. Stop latihan semuanya ya. Kegiatan latihan di tingkatan manapun tuh stop semua. Di stop dulu ya. Artinya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah pada Peduli saat dengan itu. COVID ya. Yes. Dan Jadi pada Satgas. akhirnya Kuarnas ini membentuk Satgas Covid namanya. Baik. Satgas Covid yang dimana jaringan itu sampai ke setiap daerah tuh ada untuk mengkontrol gitu kan. Dan selain pembentukan Satgas itu juga aktif terjun ke lapangan, kayak ikut penyemprotan disinfektan, kemudian ikut Sosialisasi. terlibat Sosialisasi ya. sosialisasi juga. Prokesnya bagaimana Prokesnya ya? bagaimana. Wah, keren sekali ya. Tapi Setiap- ngomong-ngomong ini Kak Rizky kan sudah menjelaskan mengenai Satgas Covid nih. Nah, Siap. ini kita mau tanya juga nih, kenapa kok Kak Rizky bisa masuk ke Saka Bahari? Weh, bisa suka masuk Saka Bahari. Awalnya Bisa- gimana itu? Iya, bisa diceritakan. Awalnya memang motivasinya pada saat itu ingin jadi pelaut. Ingin jadi pelaut waktu itu ya? Pastinya Bukan jadi pengen pelaut. jadi TNI Angkatan Laut? Pelaut dulu. Pelaut dulu. Iya. Iya. Karena memang basic keluarga dari uak saya gitu kan. Ya. Wah, Angkatan itu. Laut. Uak itu Waktu Pade ya. Pade. Pade. Oh, kalau di kampungnya Maron tuh uncle. Iya, uncle, betul. Uncle, itu ya. Ya. Itu bekerja di instansi pelayaran juga. Pelayaran. Saya Terus pikir TNI Angkatan Laut bukan ya, pelayaran ya. nenek juga Seorang PNS pelaut. di Departemen Laut. Departemen Nah, Kelautan. pada- Sesuai dengan lagu kita. Oh Nenek iya, moyang seorang pelaut. orang pelaut Iya. benar. Nah, termotivasi dari situ karena melihat banyak poster, banyak kalender kan biasanya ada di rumah tuh ditempel, oh, nih pelaut begini-gini. Dan pada akhirnya karena memang sudah aktif di pramuka, ternyata ada wadah pembinaan
untuk Sakabahari. menyalurkan bakat dan minat saya di kelautan. Nah, ada Sakabahari pada saat itu. Wah, itu waktu kapan ini? Itu 2009 waktu itu. SMA baru masuk Wah, SMA. SMA. Oh, berarti seangkatan ya. Saya kata sama siapa? Wah, ini Bang Marlon masih seperti itu. Satu angkatan ya. Satu angkatan, iya. Tapi beda Kemudian, tahun. Baru Kebetulan. masuk 2009 ikut kegiatan Arum Samudra pada saat itu. Oh, ikut Arum juga? Samudra. Maksudnya ikut Kegiatan Pramuka meramaikan itu sama Oh, sama. oke, berpartisipasi di situ itu ya. 2009. 2009 di Pondok Dayu Pondok Pondok Dayu. Dayu. dan ketemu Kak Gati. Dengan Kak Gati. Iya, Kak. Sakabahari itu ya. Siap. Oke. Dulu kan postur saya itu bagus Kak sebenarnya. Oh, bagus. Sekarang lebih bagus. Iya. Jadi karena motivasi saya itu pelaut begitu kan, jadi setiap seragam pramuka saya itu pasti dikecilin bajunya. Oh, oke. Kecil, kepres gitu. Ngepres badan lah. Kalau Marlon juga bodinya dulu berbobot, berbodi Iya. botol. Iya, jadi seperti itu, pokoknya udah style banget inilah. Wes, pokoknya keren banget dah. Keren lah. Beda, Kak. Gini, sebentar ya Kak Rizky ya. Iya. Adik-adik memakai seragam pramuka PDH Iya. dari Sakabahari dengan Saka yang lain beda. Beda. Makanya Kak Rizky tadi karena Sakabahari bajunya agak fresh. Cara Badan ya. sampai cara apa setrika Setrikanya, iya. itu Wah. ala-ala TNI Angkatan Laut, garisnya gitu. Keren. Jadi Itu. kelihatan rapi, stil sekali ya. Siap, Iya, betul. Marlon Jadi- banget dah pokoknya kan. Wah, Bang Maron. Masih kalau lihat Kak Rizky dulu ngeliatnya, wah keren banget. Aduh. Iya. Tapi ini Kak Rizky ini ya. Ini Kak Rizky kan banyak di bajunya ini ada atribut-atribut ini. Iya. Nah, Ini bisa iya. dijelasin nggak apa aja nih? Nah, atribut ini sebenarnya ini yang saya kenakan ini pakaian, bisa dikatakan pakaian lapangan. Pakaian lapangan setiap ya. kegiatan di luar dan waktu santai udah pakai seragam. Oh, pakai seragam ini. Iya. Itu kok beda sama Kak Gati ini? Ini kan Kak Gati namanya Kak Kaki. PDH. Ini PDH, ini seragam saya PDH. Iya. Ini pakai hasduk atau kaju pramuka. kaju, ya. Kak Rizky pakai scraf kegiatan. Oh, Iya, sekarang iya. kegiatan tapi khusus di lapangan. Sudah Iya. pakai Iya. juga. Ini lihat ininya banyak sekali apa namanya? Atributnya ya? Atributnya. Jadi sebenarnya juga basically dari Sakabahari saya bisa berangkat menjadi Dewan Kerja Nasional. Oke, Dewan Kerja Nasional. Nasional. Ya, jadi Dewan Kerja Nasional itu wadah kepemimpinan di kuartir yang ada di Nasional. Dari 34 provinsi pada saat itu hanya 17 orang yang bisa masuk ke sana dalam proses seleksi. Oh, termasuk Kak Rizky ini ya. Iya. Wih, keren. Luar Tapi biasa. memang sudah lama ya, sejak Sudah tahun lama. 2009 sampai sekarang. Iya. Kak Rizky itu 2 periode, Kak. 2 masa bakti untuk gitu. menjadi DKN. Iya. Wih. Iya, Dari iya. tahun 2014 Iya. sampai 2018, kemudian lanjut lagi. Lanjut Oke. lagi sampai sekarang. Sekarang baru purna. Baru purna. Oh, purna ya. Iya. Iya. Ini selama ikut Sakabahari udah kemana aja nih? Nah, selama ikut Sakabahari memang saya udah keliling sebenarnya. Keliling Indonesia. Keliling, ya hampir seluruh Indonesia keliling dengan kapal perang pasti. Dengan kapal perang ya? Tercapai juga Bang Marlon Iya. ya. Betul. Ah, Tercapai. Nggak jadi pelaut tapi mengikuti kegiatan TNI Angkatan Laut. Pelayaran, Keren. iya. Mengarungi lautan Iya, ya. itu karena apa? Karena Sakabahari. Karena Sakabahari. benar. Iya. Jadi ini namanya baju santai ya? Baju lapangan, Kak. Baju lapangan Lapangan. ya, baju Iya. lapangannya. Oke. Nah, Kalau kalau kita di luar PDL-nya baju lagi. gitu. Oh, PDH-nya ya. Terus Mm-mm. kalau Kak Gati? PDH-nya. PDH-nya. Oh, PDH. iya, beda-beda ya. Nggih. Kalau hariannya beda lagi. Ini PDH itu harian, Kak. Harian. Hariannya. PDH. Oh, Siap. ya, nggak ada yang khusus ini ya. Yang khusus ada PDU, Kak. Kalau upacara ada. Ada PDL, ada PDH, PDU. ada PDU. Siap. Oh, Jadi banyak beda. banget ya. Banyak sekali. Sama dengan kita juga ya, Bang Marlon ya. Iya, kita di Radio JM nih sama juga Baik, ya. sama juga Radio Oke, Jemers, jangan kemana-mana. Ini obrolan makin asik, makin banyak informasi yang bisa kita dapat, dan kita berdua, Duo Wimar, bakal balik setelah selingan beberapa lagu berikut ini. Iya, jangan kemana-mana. Scouting friends all over the world. Create a bridge in the world to live in peace. This is the time to spread out the word. Love, peace, tolerance, respect. Bring the love and live in harmony. Whisper it deep into your
Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu, mangrove juga membantu alam dalam menghasilkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Mangrove juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi dari air laut, serta bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Nah, Sobat Radio Show, udah tahu belum kalau tanaman mangrove bisa juga dijadikan berbagai aneka makanan dan minuman? Dan mangrove juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami pakaian. Wah, berguna sekali ya tanaman mangrove ini. Pantas aja teman-teman dari Sakabahari semangat sekali kalau menanam mangrove. Ternyata mereka tahu banget ya manfaat dari tanaman mangrove tersebut. Nah, Sobat Radio Show, itulah beberapa manfaat dari tanaman mangrove. Semoga kita semua bisa melestarikan lingkungan untuk warisan generasi masa depan. Oke, balik lagi bersama kita di The Radio Show 107,7 FM. Masih ada Wiwi Dan juga Marlon. Oke, Oke, Kak Tadi kita udah banyak ngobrol macam-macam ya. betul, macam-macam. Ada Kak Gati, ada Kak Rizky. Nah, iya. Nah, ini dia, Ini Kak dia. Rizky. Siap. Kenapa sih kok mau masuk Sakabahari? Berat nggak sih itu untuk seleksinya? Ada fit and proper test atau dibayat itu gimana tuh? Tidak ada sih. Kalau masuk Sakabahari memang pertamanya kita ada pembinaan dulu di bus depan. Pembinaan ya? Kita Dipukulin di atau sekolah. gimana? Enggak. Oh, dipukulin sih Bang Marlon. Ngapain itu? Kita ada di sekolah dulu di bus depan namanya. Iya. Gugus depan ya. Sudah masuk golongan penegak, terus penegak bintara, baru Pertama kan bentar, siaga, siaga, penggalang, penggalang, Penegak. dan pandega. pandega. Oke. Penegak itu umurnya 16 sampai 20 tahun. Oke, berarti dia lurus ya? Terus, Udah menemukan jalan yang benar. Gitu. nah, pada umur 16 tahun tuh saya udah ikut proses pramuka bantara itu. Oke. Ketika 16 tahun selesai ikut Sakabahari. Oh gitu. Oke, Tapi Sakabahari. pada saat masuk Sakabahari itu ada ujiannya apa enggak? Kan kalau dulu kan Nah, sekolah-sekolah anak iya, SD Marlon itu tuh ada persami, perkataan Persami. Sabtu Minggu, bener kan ya? Iya. Nah, Iya. itu gimana tuh? Pada tidur di kuburan, Kita ada- jalan malam. kayak model jurit malam atau Iya. apa gitu loh. Kita tadi ada sosialisasi ke gugus depan kalau di Iya. Sakabahari, terus ada materi-materi, pengenalan materi-materi, terus ada perkemahan yang tadi disampaikan Persami ya, persami, Persami. tapi kalau kita namanya latsar, Latihan. latihan dasar Sakabahari. Iya, dasar Sakabahari. Nah, itu dikembangkan tuh materi-materi yang kita berikan kepada adik-adik. Oh, oke. Terus ada di Klatsar, pendidikan latihan dasar, itu pengambilan batch Sakabahari. Nah, nanti cerita Kak Rizky Oke. saat pengambilan itu dengan adat seperti apa yang tadi kakak sampaikan itu ya. Iya Kak. Jadi ceritanya gimana dong? Ayo Kak Rizky. Kok lucu sih? Ketawa. Emang ada apaan? Kan ada, Jadi menghadirkan ini pelawak-pelawak gitu. ada quotes kan. Jadi Oke. masa lalu tuh harus kalau bisa diketawakan. Oh gitu. Jadi kalau inget masa itu emang lucu. Sekarang lihat kok dulu. Kok gitu Mau bisa? ya. Mau ya digituin ya? Jadi dulu singkat ceritanya tuh pernah gitu kan ikut Iya. besar gitu. Jadi senior nih marah-marah, "Mana kalian ini apa? Masih Dimarahin kurang senior atau lah ini?" ya. Gitu kan. Iya. Juga kalian lari 2 putaran lapangan gitu. Lapangan Lapangan mana nih? pingpong. Lapangan Lapangan basket apa? lah. Oh, lapangan basket. Pingpong enteng sih. Iya, lapangan bola yang berat Bang Marlon. Lari siap Kak, sudah gitu kan. Nah, Emang diperhatiin? Perhatiin sama seniornya di situ diliatin. Oh gitu. Yaudah sekarang kalian cari batch Sakabahari gitu. Oh, Bed Sakabahari. Ada nggak di situ? Disebar gitu Disebar kan. kemana-mana ya? Pohon di mana gitu. Nah, Di sampai- sungai, ada di Sampai ada. air itu Kak. sampai pada akhirnya tuh saya yang Dapat di belum mana? dapat gitu kan. Kak ini belum dapat. oke. Seniornya gini kan. Wih. Iya. Ini siap Kak, belum dapat gitu kan. Ada rasa takut nggak digituin? Takut pada saat itu takut. Pada saat itu. Tapi sekarang makanya ketawa ya. Nggak taunya diinjak sama ini. Batch-nya itu di bawah kaki. Oh, diumpetin ya di bawah situ ya. Itu sengaja itu. Sengaja. Iya. Jadi Biar kalau nggak ingat ngeri. itu tuh aduh kenapa mau ya. Kenapa nggak didorong aja waktu itu?
gitu. Dia nggak berani loh Bang Marlon. Oh, nggak Nggak berani Oh, ngapain badannya Bang gede. Marlon? Ya enggak. Gitu. Dulu masih kecil. Enggak, ya. dulu nggak segini. Dulu masih Oh, enggak. gitu ya. Dulu masih Dulu tidak segini Bang Marlon. Dan adik-adik ini dikasih nama Kak, Apa? dikasih nama yang berkaitan dengan ikan. Ada ikan marlon, Oh. ada dugong, iya. Ada istilah-istilah seperti itu namanya adat istiadat Kak. Kalau kalau Setiap ada daerah. sih ikan apa namanya? Tari. Paus. Saya kan mau. kan paus. Ikan Itu paus. paus ya. Oh. Jadi tetap ada, nah cuma istilahnya beda ya. Dan Iya, kita Kak. diajarkan macam-macam ya. Jajaran renang nggak? Tenang ya. Iya Kak. Wajib ya? Kalau renang wajib. Jadi dalam proses diksar ini adik-adik selain untuk pengambilan bed, mereka sebelumnya dikasih materi-materi tentang kebaharian, gitu Kak. Jadi ada pengenalan apa itu krida-krida, olahraga perairan, Itu wajib perairan sepertinya itu ya? merupakan bagian dari TKK. Jadi Ada kalau TKK kakak, khusus ya. nah Nah. kakak waktu kecil itu ya, Tinggal dipanjangkan dulu TKK. tanda Ada kecakapan TKK khusus. Iya. Nah waktu kecil dulu kan juga ditempel-tempel. Iya. Nah di penegak pandega ini juga ada Ada TKK, Sakabari ada 30 Kak, materinya. Kok Marlon dapetnya 32 ya? Bonus itu Kak, duanya bonus. Jadi ada dayung, ada selam, Iya. terus Maksudnya ada bikin renang. dayung gitu? Enggak dilatih. Olahraga. Oh, Olahraga perairan. Bikin dari kayu juga ya. Diving gitu. Nah, itu adik-adik diperkenalkan seperti itu, pemandu wisata laut Oh, oke. itu. Jadi itu bagian dari keterampilan. Makanya tadi kan disampaikan adik-adik penegak itu kalau pengen kenangan, pengalaman, kecakapan, dia harus ikut Saka. Karena Saka itu memberikan keterampilan dan kecakapan. Nah, untuk bahari itu di bidang bahari. Dan bahari ini kelebihannya adik-adik bisa bukan hanya berkemah saja. Kalau Saka yang lain itu berkemah. Kalau yang Saka bahari berlayar, berkemah dan berlayar. Iya, Berkemah dan layar. betul. Tapi Nah. ngomongin Kenapa? berenang Kak, saya tuh berenang sampai di apa? Di mana? Jalan Tir. Derawan. Oh. Di Berenangnya Derawan. di sini dulu. Di, latihannya oh iya. dulu, latihan di sini Iya, Kak. dulu. latihan di sini sering. Jadi Kak Gati juga yang ngajak pada Iya. saat itu. Dan Jadi Itu dulu di seringnya benah. seminggu sekali atau seminggu sekali. seminggu Jadi sekali? saya sekolah siang, pagi berenang di berenang di sini. sini. Iya Kak, dulu ya. di Spot Maral sempat ya, waktu masih kantornya di Mabesal ini, Lengkap ya. iya mengajak adik-adik untuk berlatih berenang dan menyelam. Menyelam. Iya, itu setiap hari Selasa. Selasa. Tapi tadinya nggak bisa renang ya? Akhirnya jadi bisa renang. Hari bisa berenang. Wah ya. Tapi kalau menyelam pasti udah bisa dong. Bisa. Menyelami hati yang paling dalam. Jangan menyelami hati yang dalam. Oh, jangan. Boleh. Ini kita lihat dulu nih ke Bang Marlon. Ini Iya. kan kalau setahu ya ada Iya. programnya apa pelantara ya Kak ya? Iya. Oh iya, pelantara, bener Pelantara banget. yang berlayar kan tadi juga tapi belum dijelaskan ya masalah pelantara. Iya, ya. belum Kak. Nah ini kegiatannya yang telah dilaksanakan kemana-mana pelantara. Pelantara itu definisinya Kak, pelayaran lingkar Nusantara. Pelayaran lingkar Nusantara. Intinya mengajak adik-adik itu berlayar, selain berkemah, berlayar. Perwakilan dari seluruh provinsi, ada 34 provinsi, kita diajak ya. kita ajak bekerja sama dengan Kuartet Nasional untuk menjadi peserta pelantara itu berlayar dan berkemah. Karena Tapi ada kegiatan seleksinya juga ya Kak. ada seleksi di provinsi Provinsi, Kak, ya. karena Provinsi, yang kita minta itu misalkan satu sangga putri, satu sangga putra, sedangkan provinsinya itu kan kuarter cabangnya banyak, jadi mereka yang menyeleksi. Dia Tinggal mengirimkan satu provinsi dua. dua sangga Kak. Oh, Selain sangga, ya. itu ada Pinkonda. Pinkonda itu pimpinan kontingen daerah. Kontingen daerah. Itu biasanya Dewan Kerja Daerah. Kirain yang di Kalimantan yang filmnya tuh. Iya, anak Honda ya Kak. Terus ada lagi namanya pendamping, pembina pendamping. Ikut juga. Iya. Seleksi. Iya, Seleksi. mendampingi adik-adik. Jadi ada pinkonda, pendamping dan Itu peserta. setiap provinsi. itu. Setiap provinsi harus ada itu unsur itu Kak. Nah, kita ajak berlayar dengan menyinggahi beberapa wilayah Seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia, misalkan tripnya dari Jakarta ke Makassar ke Banjarmasin dan sebagainya. Tergantung kita membuat program itu tripnya kemana gitu. Terus Ada yang kayak Ethiopia gitu. Ada ya kejauhan. Kak, Ya enggak kejauhan Bang bagus Marlon. ya Saka Bahari, berkemahnya itu di tapal batas negara. Oh, Kita oke, berusaha memperkenalkan kepada adik-adik di tapal batas negara. Jika tapal batas negara itu tidak memungkinkan, Iya. kita di daerah
terdekat di situ. Oh, yang Sana dekat ya. dengan Tetapi transportasi. saat berlayar kita harus melintas. Kita harus memberitahu. Contoh nih, waktu kita Pelantara 2 itu di Lombok Timur. Tahun berapa tuh? Ayo. Tahun 2012. 12, Ya, itu kita di Lombok Timur ya. Ya. itu ikut juga. Iya. Itu pertamanya kita mau ke Atambua, Kak. Oh, oke. Ya, perbatasan dengan Timor Leste ya kan ya, Kak ya. Tetapi di situ tidak memungkinkan karena mengingat pengamanannya. Akhirnya tetapi kita belokkan. Kita kasih tahu kepada adik-adik itu loh Atambua. Nah, waktu Pelantara 1 kita di Nunukan, itu juga ngasih tahu ada pulau yang disengketa dengan Malaysia. Iya. Itu. Jadi kita memberitahu adik-adik seperti itu Biar tahu ini loh buktinya ada. istilahnya Betul, Kak. tempatnya ada. Lihat nah, sendiri biar ya. tahu mereka itu beranda negeri. Nah, selama ini kan image beranda negeri itu kan maaf masih kekurangan Iya. dan masih banyak keterbatasannya. Saya menyampaikan, kami menyampaikan kepada adik-adik bahwa perbatasan itu harus kita bangun, dan siapa yang membangun? Kalian, karena Iya, kalian calon keren pemimpin gitu. Keren banget ya. Iya. Dan memang pramuka ini keren banget ya. Iya, iya. Sampai orang-orang, terutama di Jakarta, tahu nggak tuh? Sampai diabadikan ada yang namanya Jalan Pramuka, Ya, itu di Jalan Pramuka di mana Bang Maran? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya. Itu tempatnya siapa ya Bang Maran ya? Dan juga ada yang namanya Pulau Pramuka. Iya. Nah, ini ada sejarahnya juga. Kenapa dinamai nama Pulau Pramuka, Jalan Pramuka? Soalnya itu ada sejarah dan Ada sejarah. kegiatan Iya, tentang ada pramuka. kegiatan kepramukaan saat Selalu itu, di Kak. situ, pada Iya, saat ya, itu Kak Gati, ada ya. perkemahan bakti yang diadakan di Jalan Pramuka. Itu dulu ada monumennya ya, Kak Rizky ya. Monumennya, Di Pulau Pramuka pun juga seperti itu. Dulu ada Dijelaskan kegiatan. tuh, Bang Maran baru tahu kan? Iya. Gitu, Kak. Ada kegiatan kepramukaan di sana, makanya dinamakan Pulau Pramuka. Pramuka. Siap. Bahkan bukan hanya pulau dan nama jalan, tapi ada satu daerah di Jawa Timur, di Iya. Malang itu, Iya. namanya Lebak Harjo, itu Iya. desa Pramuka. Ada Desa desa Pramuka Pramuka. ya? Karena Pramuka kegiatan bakti di sana waktu Oh, itu selalu kegiatan- dilaksanakan di sana ya? Iya, kegiatan itu bukan cakupannya bukan Indonesia tapi Asia Pasifik. Wah, keren Di sana, banget. di Waduh. Pada akhirnya Tapi pernah ke sana masyarakat- nggak? Pernah ke sana juga? Pasti Belum, dong. saya belum. Oh, Oh, belum. belum. juga ya? Tapi Oke. cerita hebatnya itu sampai kedengeran gitu. Wah. Bahkan Luar masyarakat biasa. di sana tuh ini banget dengan pramuka di Oke. desa Lebak Harjo namanya di Malang. Oke, luar biasa. Ini dari tadi kita udah dapat informasi banyak ya tentang Pramuka Saka Bahari yang merupakan bimbingan dari pembinaan Dan tadi Angkatan enak, Laut. betul. Dan memang nggak terasa akhirnya kita udah sampai juga di penghujung perjumpaan. Udah selesai ya? Yes. Waduh, padahal masih ada lagi. Ada, Ya, yang ada harus kita tuntas. Yang harus kita tuntaskan. Nih. Tapi kita mungkin di kesempatan berikutnya kita bakal ngobrol bareng tentang kegiatan Saka Bahari ya. Saka Siap, Bahari. Kak. Oke. Oke, dan yang namanya bahas tentang pramuka, kita tadi udah tepuk pramuka, nggak lengkap sekiranya kalau kita nggak salam pramuka. Akhir kata kita berdua pamit mohon undur diri, dan terima kasih dan salam pramuka. Sam, we are Scott, Jaya Sulfa, Jaya Mahe.